Halo Sobat Anime, kita lanjutkan lagi jalan cerita dari Magic Emperor yang sempat tertunda karena kepanjangan durasi. Dah, yuk langsung aja yuk kita bahas, kita gas. Saat ini Ivan pun mengeluarkan suatu gulungan sihir tingkat 4 yang mana penggunanya akan dapat meningkatkan kemampuan hingga 4 kali lipat dari kekuatan aslinya saat ini. Gulungan ini akan membuat iblis-iblis kecil itu akan naik level dan menyempurnakan kemampuan mereka yang awalnya memiliki suatu kelemahan kini menjadi tak terkalahkan. Dan di sini Tuan Li pun sangat terkejut dan tidak terima akan hal itu. Karena sama saja hal itu akan membuat orang-orang atau mereka yang melawan iblis kecil ini akan setara melawan 4 orang yang berada di ranah Devin tingkat 6 secara satu kesatuan. Semua yang dikatakan oleh Tuan Li dibenarkan oleh Ivan. Ivan pun mengatakan kalau hal ini akan menutup kelemahan dari iblis kecil ini dalam suatu pertarungan. Ivan juga mengatakan jika mereka dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam pertarungan itu dan menjadi satu kesatuan dalam pertarungan, maka akan meningkatkan kemampuan mereka tidak hanya 4 tingkat saja. Mereka bisa menembus hingga 6 tingkatan, bahkan dapat membuat mereka naik level ke tingkatan penuh. Dalam kata lain, jika mereka berempat bersama-sama dalam suatu pertarungan, mereka dapat naik level bersama-sama dan setara dengan kultivator yang berada di puncak radian. Di sini Tuan Li pun masih tidak terima, karena hal itu akan sangat mengerikan. Ia juga bertanya dapat dari manakah Ivan harta karun itu. Tuan Li pun sempat bertanya dan berpikir dan ia juga menebak kalau Ivan ini apakah tuan muda dari bangsawan kelas atas yang melarikan diri? Hal itu ia tanyakan karena ia masih tidak percaya kenapa Ivan memiliki banyak sekali harta karun yang tidak terduga. Mendengarkan hal itu, Ivan pun mengatakan kalau hal ini adalah suatu rahasia. Dan tentunya mendengar hal yang dapat membuat mereka menjadi lebih kuat membuat para iblis-iblis kecil ini sangat bersenang hati. Tiba-tiba ada satu iblis kikir yang menghampiri Ivan. Iblis kikir ini pun meminta kepada Ivan untuk memperbaiki tongkat sihir mereka yang dihancurkan oleh Tuan Li beberapa waktu lalu. Dan hal itu easy lah bagi Ivan. Kini Ivan pun mulai menggunakan sihirnya dan mulai membentuk kembali senjata sihir milik iblis-iblis kecil itu. Bahkan Ivan pun membuat senjata sihir itu menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Mendapatkan senjatanya kembali lebih kuat daripada sebelumnya, tentu saja hal itu membuat mereka sangat senang. Tapi iblis kikir ini pun tidak puas hati. Ia kembali meminta sesuatu kepada Ivan. Kali ini ia pun meminta semua hal yang membuat Ivan menjadi kesal. Ia meminta cincin yang digunakan oleh Tuan Li dan juga pakaian yang digunakan oleh Tuan Li. Mendapatkan permintaan itu tentu saja membuat Ivan bertanya kenapa ia harus memberikan benda ini kepada iblis kecil itu. Iblis kecil ini mengatakan kalau mereka ini menginginkan benda itu. Dan tentu saja hal itu membuat Tuan Li menjadi kesal. Tuan Li mengatakan kalau benda yang ada di tubuhnya ini adalah miliknya. Ia juga sangat kesal, padahal baru saja diberikan benda berharga oleh Ivan. Malah minta lain. Di sini Ivan pun juga jengkel. Ia memperingati kalau kebiasaan buruk itu harus segera dibuang, apalagi melakukan hal ini kepada rekannya sendiri. Ivan pun menegaskan di sini kalau iblis kikir ini masih meminta hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu, ia akan segera mengeksekusinya. Sebelum Ivan menyelesaikan bicaranya, iblis merah yang merupakan saudara tertuanya, ia pun langsung menghajar adiknya ini. Ia berjanji akan mengawasi adik-adiknya yang bodoh ini. Iblis merah ini juga mengatakan kalau saudaranya ini memanglah nakal, terutama menyangkut benda-benda berharga. Ivan di sini juga heran, tapi ia tahu dan paham kenapa mereka ini dapat menjadi iblis, karena memang sikap dan sifatnya ini sangat buruk. Di sini Ivan yang melihat sikap buruk itu, ia sempat berpikir jika ia membawanya kembali ke keluarga Luo, ia harus memasang suatu arai pelindung untuk melindungi benda-benda berharga anti maling.
Kini Ivan pun meminta mereka untuk membawanya ke Gunung Jilei. Dan karena iblis-iblis kecil ini berasal dari gunung itu, ia meminta agar mereka menunjukkan jalannya. Tapi iblis ini pun menolaknya. Yang tentu saja hal itu membuat Ivan bertanya-tanya ada apa dan kenapa. Iblis ini mengatakan kalau mereka memiliki suatu perjanjian dengan seorang anak untuk mencari benda-benda berharga. Benda yang mereka cari itu adalah benda herbal tingkat atas. Iblis merah ini juga mengatakan kalau mereka ini berasal dari sekte iblis, jadi tidak mungkin mereka melanggar janji yang pernah ia ucapkan. Ivan di sini sebenarnya bisa saja membawa dan memaksa mereka untuk pergi menunjukkan jalan, tapi hal itu tidak dapat ia lakukan. Jika ia memaksakan kehendaknya dengan kekuatan, hal itu ia anggap akan membuat iblis-iblis kecil ini makin sulit untuk dilatih ke depannya nanti. Tapi Ivan pun juga sedikit curiga karena hal ini sangatlah aneh. Kenapa mereka melakukan sesuatu yang serius seperti ini? Padahal sebelumnya iblis ini selalu bertingkah bodoh. Tapi ya sudahlah, Ivan pun tidak ingin ambil pusing. Kini Ivan pun mengatakan kalau dirinya ingin diantar ke tempat bocah yang sempat bertarung dengan para bocil ini. Setelah itu ia meminta agar diantar menuju Gunung Jilei. Mendengar hal itu tentu saja membuat iblis merah ini sangat senang. Ia bertanya apakah benar Ivan memiliki herbal itu, dan hal itu pun dibenarkan oleh Ivan. Mendapatkan kabar itu tentu saja membuat iblis-iblis ini sangat senang, karena mereka tidak harus pergi mencari herbal lagi. Ivan yang melihat sikap mereka ini, ia pun semakin curiga. Ada apa ini sebenarnya? Kenapa sikap mereka ini sangatlah aneh? Di tempat lain, di puncak gunung saat senja, ada seorang bocah yang sedang duduk di puncak gunung itu. Tak lama setelahnya, Ivan, Tuan Li, dan para bocah ini pun tiba di tempat ini. Ivan yang melihat ke arah bocah yang ada di depannya ini, ia sangat terkejut karena dirinya merasakan sesuatu yang sangat-sangat mengerikan sedang mengawasinya. Ivan yang merasakan sensasi yang sangat mengerikan itu, ia sangat heran. Bagaimana mungkin sensasi yang mengerikan itu dipancarkan oleh bocah yang terlihat seperti bocah berusia 10 tahun itu. Ivan di sini merasakan sensasi seperti ditatap dan diserang oleh binatang yang sangat buas. Tuan Li yang melihat itu, ia bertanya kepada Ivan. Ia merasakan kalau bocah itu berada di ranah radian tingkat 2. Mendengar hal itu tentu saja membuat Ivan sangat terkejut. Ia berpikir bagaimana mungkin bocah itu bisa berada di ranah radian tingkat 2. Karena saat ini bocah itu terlihat seperti anak kecil pada umumnya. Tapi kekuatan yang dipancarkannya tidaklah main-main. Dan kekuatannya itu setara dengan aura yang memang benar adanya. Aura seorang kultivator yang berada di ranah radian. Di sini Ivan pun baru menyadari kalau bocil-bocil iblis ini ternyata sudah membuat suatu pertaruhan dengan bocah itu. Tapi ia tidak menduga kalau bocah yang dimaksud iblis-iblis kecil ini adalah seorang kultivator berada di ranah radian. Di sini Ivan pun juga heran kenapa mereka iblis-iblis kecil ini diam saja dan tidak memberitahu kalau orang yang sudah mereka lawan itu adalah seorang yang sangat mengerikan seperti ini. Tiba-tiba bocah hijau ini pun berbicara. Ia mengatakan akhirnya kalau para bocah-bocah ini telah datang kembali. Jika para bocil-bocil ini terlambat datang ke tempatnya, ia sempat berpikir kalau bocah ini pasti akan melarikan diri. Dan dirinya pasti akan pergi untuk mencari serta menangkapnya. Mendengar kata-kata itu, iblis merah ini pun langsung panik. Ia mengatakan kalau dirinya tidaklah mungkin berani melakukan hal itu. Ia mengatakan kalau dirinya telah mencoba melarikan diri sebanyak 2 kali. Jadi tidak mungkin ia melakukan itu untuk ketiga kalinya. Bocah hijau ini pun bertanya apakah iblis-iblis ini sudah menemukan herbal yang ia minta. Di sini Ivan pun kembali berpikir keras. Kenapa dan bagaimana bisa keempat iblis kecil ini terlihat sangat ketakutan dengan bocah itu?
Di sini Yifan pun kembali menduga kalau kultivasi radian mereka ini seharusnya tidaklah jauh berbeda. Tapi kenapa iblis-iblis kecil ini sangat ketakutan? Yifan pun menduga dan menebak apa mungkin tingkat radian bocah hijau itu lebih kuat daripada keempat iblis kecil itu, walaupun sudah menyatukan kekuatan. Tiba-tiba iblis merah ini pun mengatakan kalau orang-orang yang ada di belakangnya itu memiliki herbal yang dibutuhkan. Jadi ia pun meminta agar bocah hijau itu meminta kepada orang itu saja. Bocah hijau ini pun menatap Yifan dengan tatapan membunuh. Bocah ini pun tanpa ragu-ragu ia meminta agar Yifan segera memberikan herbal itu kepada dirinya. Di sini Yifan pun juga langsung mengeluarkan herbal miliknya, yaitu herbal tingkat 4. Yifan pun menduga kalau benda ini seharusnya cukup untuk memenuhi hasrat dari bocah itu. Bocah hijau ini yang mendapatkan herbal itu, dirinya pun langsung memakannya tanpa ragu. Di sini Yifan pun terheran-heran. Ia tidak percaya dengan apa yang ia lihat, karena herbal itu belumlah diekstrak menjadi suatu eliksir. Dan kenapa bocah itu malah memakannya secara langsung dan mengunyahnya mentah-mentah seperti itu. Di sini Yifan pun terheran-heran, karena Yifan tahu tidak peduli sekuat apa pencernaan manusia, jika mereka memakan benda itu mentah-mentah akan menimbulkan suatu efek negatif yang akan menghancurkan pembuluh darah dan urat tendon hanya dalam beberapa menit saja. Tapi Yifan pun tidak percaya setelah ia melihat dengan mata kepala sendiri. Kenapa bocah itu baik-baik saja setelah bocah itu memakan herbal itu? Di sini Yifan pun yakin kalau bocah ini pastilah seorang monster. Setelah memakan herbal tingkat 4 itu, bocah ini pun masih tidak puas. Ia mengatakan kalau dirinya sudah bosan memakan herbal tingkat 4 seperti ini. Bocah hijau ini pun bertanya kepada Yifan, apakah Yifan memiliki herbal tingkat 5 atau di atasnya? Di sini Yifan pun masih heran dan menilai kalau bocah ini ternyata pilih-pilih makanan. Kini Yifan pun mengeluarkan herbal tingkat 5 miliknya, yang merupakan ginseng yang berusia sekitar 10.000 tahun. Melihat benda berharga itu, iblis ini pun sangat antusias. Ia langsung mengambil benda itu. Ia sangat senang karena dirinya sudah sejak lama tidak memakan benda berkualitas seperti ini. Bocah hijau ini juga mengatakan kalau orang-orang berjubah kuning selalu saja memberikannya herbal-herbal kelas rendah. Dan hal itu membuatnya merasa kekurangan gizi. Mendengar pakaian kuning membuat Yifan pun berpikir kembali. Ia berpikir pakaian kuning itu siapa yang dimaksud oleh bocah ini. Karena di antara 7 bangsawan agung hanya keluarga kaisarlah yang menggunakan pakaian kuning-kuning. Bocah ini yang sudah memakan herbal tingkat 5, ia pun mengatakan kalau iblis-iblis kecil itu memiliki waktu 3 hari lagi untuk tetap hidup. Ia juga meminta agar mereka mencari lagi herbal-herbal lainnya. Jika tidak mau membayarnya, maka mereka harus membayar dengan kepala mereka. Tapi di sini Yifan pun tidak terima. Yifan mengatakan kenapa dirinya melihat kalau bocah itu seperti memperbudak para iblis-iblis kecil ini. Dan bukankah mereka sudah bertaruh untuk mencari herbal itu? Mendengar kata-kata bertaruh membuat bocah ini menjadi kesal. Karena ia sangat benci dengan kata-kata itu. Ia sangat membencinya. Bocah ini mengatakan kalau ia sangat membenci kata itu karena ia pernah sekali bertaruh dan ia harus kalah. Dan hal itulah yang menyebabkan dirinya harus memakan herbal-herbal kelas rendah setiap harinya. Dan karena hal itulah yang menyebabkan dirinya bersumpah kalau dirinya tidak akan pernah bertaruh lagi dalam hidupnya. Yifan pun tetap tidak terima dengan hal itu dan ia pun kembali bertanya, lantas bagaimana dengan iblis-iblis kecil itu? Bocah ini mengatakan kalau iblis-iblis kecil itu sudah berbuat kriminal di 4 kota dan dirinya menangkapnya. Awalnya ia ingin langsung menghabisi mereka saja, tapi karena mereka mengatakan kalau bersedia mencarikan herbal untuknya, jadi ia memutuskan untuk tidak mengeksekusi iblis-iblis itu.
Bocah ini mengatakan ketika ia memakan herbal-herbal yang dicari oleh iblis-iblis kecil itu, ia merasakan kalau dirinya tidak ingin mengeksekusinya. Tapi menimbang kejahatan dari para iblis-iblis kecil itu, ia tidak dapat membiarkannya begitu saja. Jadi ia memberikan suatu syarat, jika mereka dalam 3 hari tidak dapat memberikan herbal untuknya, maka dirinya akan langsung mengeksekusinya saja. Mendengar hal itu, Ivan pun di sini paham. Jadi secara tidak langsung bocah ini memanfaatkan para iblis-iblis itu seolah-olah ia membayar suatu upeti. Dan bocah ini memanfaatkan hal itu untuk kepuasannya sendiri. Melihat sikap jahat dan liciknya orang itu, Ivan pun paham karena dirinya juga bukanlah tipe orang yang baik. Di sini, Ivan pun menawarkan suatu kesepakatan. Para iblis-iblis kecil itu akan menjadi orang-orangnya atau menjadi bagiannya, dan ia akan memberikan 10 buah herbal kelas 5. Dan bocah itu harus melepaskan iblis-iblis kecil ini. Bagaimana? Tanya Ivan. Mendengarkan ada 10 buah herbal tingkat 5 tentu saja membuatnya sangat senang. Tapi, bocah ini sangatlah licik. Ia tahu kalau Ivan pasti memiliki banyak herbal tingkat 5. Lantas kenapa Ivan harus pergi? Jadi ia meminta Ivan untuk tetap bersama dirinya dan pergi mencari herbal-herbal bersama para iblis kecil itu. Ivan yang mendengar hal itu ia sangat jengkel. Ibarat kata udah dikasih paha minta selangkangan. Di sini Ivan pun berbicara dengan sangat tegas. Ia tahu kalau bocah ini berada di ranah radian. Jadi ia tidak akan memperlakukan bocah itu seperti orang bodoh. Tapi maksud bocah itu yang meminta dirinya untuk mencarikan herbal, berarti bocah kampret ini meminta dan ingin memperbudak dirinya, bukan? Dan hal itu pun dibenarkan oleh bocah ini. Karena Ivan bersama para iblis-iblis kecil itu berarti Ivan juga seorang kriminal dan harus dihukum. Mendengar hal itu, Ivan pun tidak terima dong. Kenapa dirinya harus disamakan dengan para iblis-iblis kecil itu? Bocah ini pun mengatakan suatu peribahasa kalau Ivan ini merupakan burung dari bulu yang sama. Dengan kata lain, orang-orang yang dari jenis yang sama akan ditemukan di tempat yang sama. Simpelnya kayak satu kampung, satu bahasa. Dah, gitu aja lah. Mendengar hal itu, Ivan pun hanya tersenyum. Ia menganggap kalau pertarungan sepertinya tidak dapat dihindari lagi. Mendengar Ivan ingin bertarung, bocah ini pun ingin melayaninya saja. Tapi bocah ini pun tidak ingin mengeksekusi Ivan, jadi ia akan memberikan 10 kesempatan. Jika Ivan berhasil memukulnya sekali saja, maka dirinya akan melepaskannya begitu saja. Melihat bocah ini begitu sombong, Ivan pun cukup terkejut. Ivan pun tahu kalau keempat iblis kecil ini ketakutan kepada bocah kampret itu, berarti kultivasi dari bocah itu tidaklah main-main. Pasti kekuatannya lebih kuat daripada penampilannya. Di sini Ivan pun juga bertanya kepada iblis kecil ini tentang seberapa kuat bocah itu. Apakah lebih kuat dari Tuan Li atau lebih lemah? Jika memang lebih kuat, maka sekuat apakah bocah itu? Mendapatkan pertanyaan itu, iblis-iblis kecil ini pun langsung diskusi. Dan mereka menyimpulkan kalau bocah itu sangatlah kuat. Tapi mungkin saja Tuan Li dapat menang dalam pertarungan itu. Tapi iblis kecil ini mengatakan kalau ada sesuatu yang istimewa dari bocah itu. Karena bocah itu dapat melihat kelemahan dari lawannya. Buktinya mereka berempat dapat dikalahkan oleh bocah itu. Oke, di sini Ivan pun paham. Ia meminta agar Tuan Li untuk bertarung sekuat tenaga. Karena ia tidak ingin meremehkan bocah itu. Ia meminta agar Tuan Li untuk tidak menahan diri. Di sini Tuan Li pun tahu apa yang harus ia lakukan. Kini Tuan Li pun langsung melepaskan seluruh aura iblis miliknya. Tekanan yang dikeluarkan oleh Tuan Li tidaklah main-main dan sangat berbeda daripada sebelum-sebelumnya. Ia juga menyiapkan suatu serangan kejutan di tangannya. Ivan yang memperhatikan lawannya, ia mengira bocah itu terlihat sangat tenang. Apakah bocah itu pura-pura tenang atau memang bocah itu memiliki suatu ketenangan yang sangat luar biasa karena merasa lebih kuat?
Jika memang ia tenang karena kekuatannya, berarti bocah itu sangatlah kuat. Kini Tuan Li pun melakukan inisiasi untuk menyerang bocah itu dengan seluruh kekuatannya. Serangan Tuan Li pun sangatlah kuat karena ia melepaskan seluruh kekuatan miliknya. Namun uniknya, bocah ini pun diam saja dan tidak bergeming menghadapi suatu serangan kuat dari Tuan Li. Bahkan bocah ini hanya menggerakkan satu tangannya saja dan BAM! Serangan Tuan Li dapat ditahannya dengan mudah. Serangan Tuan Li dengan sangat luar biasa menghantam ke arah bocah itu. Serangan itu pun memberikan suatu efek shock wave yang sangat luar biasa. Bahkan gelombang serangan itu dapat memberikan suatu retakan di bumi ini. Tapi di sini Yifan sangat terkejut dan tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Karena bocah itu dan Tuan Li dalam kondisi yang baik-baik saja setelah terkena serangan dari Tuan Li. Walaupun serangan itu dapat menghancurkan gunung yang mereka pijak, efek dari serangan itu sangatlah luar biasa. Dan yang lebih mengejutkan lagi, kenapa Tuan Li terlihat terkapar di tanah. Di sini Yifan pun sangat terkejut dengan kekuatan yang sangat tidak normal dari bocah itu. Dengan sangat percaya diri, bocah ini mengatakan kalau gunung ini sudahlah hancur, maka mereka harus pergi mencari gunung lainnya. Dan bocah itu pun meminta 3 hari lagi untuk datang ke tempat ini, membawa 10 herbal itu. Di sini Yifan pun hanya diam saja. Ia lalu melemparkan cincin dimensi miliknya. Menerima cincin itu, bocah ini pun kembali meminta Yifan agar kembali lagi ke tempat ini, membawakan makanan-makanan yang berupa herbal-herbal tingkat atas. Dan bocah ini bernama Gu San. Dan selesailah alur cerita dari Magic Emperor. Dan sampai jumpa di episode Magic Emperor minggu depan. Dan sampai jumpa.